Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Bapak Ibu dosen. Sebelumnya, perkenalkan saya Khoirunisa dengan NIM 120450029 dari Prodi Sains Data kelas RA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari tugas besar salah satu mata kuliah yaitu Statistika Sains Data. Baiklah, langsung saja. Pada tugas besar kali ini saya menggunakan salah satu kasus yaitu kasus COVID dan sudah ada datasetnya yaitu kita beri nama COVID CSP dan tahap pertama di sini kita ada melakukan import yaitu import pandas, numpy dan matplotlib pyplot untuk menghasilkan plot pada nantinya. Jadi yang pertama di sini kita melakukan data wrangling ya. Data wrangling adalah proses mengumpulkan atau mengolah serta menganalisis data mentah sehingga nantinya akan mudah dianalisis. Yang pertama kita baca dulu CSV-nya. Ini ada di F, P dari CSV, lalu kita buat data frame-nya. Lalu ini adalah hasil dari data frame yang terdapat di Excel COVID. Selanjutnya di sini ada F-hat. F-hat di sini gunanya untuk menghasilkan 5 data teratas ya. Lalu yang ketiga ada describe sama info dari data yang telah dibuat yaitu untuk dari data sini kita dapat hasil yaitu bahwa dalam data tersebut ada 1490 baris dan 4 kolom. Selanjutnya ada def is null. Sum ini kita untuk mengecek apakah ada error dalam data tersebut. Selanjutnya selanjutnya ada df countries dan variance. Di sini df countries dan varian. Di sini gunanya untuk menunjukkan daftar-daftar negara dan macam-macam varian yang terdapat dalam dataset. Seperti contoh di sini kita yang mencari negaranya, yaitu dalam data tersebut ada 7 negara, yaitu ada negara Egypt, Finlandia, Jerman, Indonesia, Italia, Jepang, dan Malaysia. Dan variasi dari COVID-nya di sini ada alpha, beta, gamma, mu, dan omikron. Selanjutnya kita ke data visualisasi. Sebelum melakukan data visualisasi, kita melakukan data wrangling lagi ya, di mana sebelumnya saya akan menjelaskan dulu ya data visualisasi itu apa. Data visualisasi itu adalah untuk menampilkan atau mempresentasikan informasi dari data. Jadi pada tahap ini nanti akan ditampilkan grafik ya dari dataset yang telah kita lakukan. Langsung saja di sini saya akan mencari total kasus COVID di negara Italia, karena Italia ada di salah satu data yang ada kan. Di sini kita lakukan, yaitu yang pertama adalah kita mencari negara dan tanggal N positif. Lalu di sini kita fokus ke Italinya. Di sini untuk melakukan plotnya mengenai font, warna dan segala macam. Maka ini adalah hasil dari grafik yang hasil dari analisis yang kita lakukan yaitu untuk negara Italia, di mana pada tanggal sekian ini kasus COVID masih 0 dan puncak ini sekitar bulan 3 atau bulan 4 tahun 2021. Lalu di sini menunjukkan grafik yang naik turun. Selanjutnya saya akan menampilkan salah satu data salah satu negara beserta tanggal dan varian serta jumlah kasus COVID. Nah, sebagai contoh kita akan menggunakan data Malaysia dalam pengolahan ini. Nah, di sini kita bisa dapat bahwa Malaysia ada tanggal, varian dan positifnya. Lalu selanjutnya kita melakukan perbandingan. Perbandingan di sini adalah untuk cari jumlah dari setiap varian COVID dalam dataset tersebut. Jadi pada hasil analisis yang sudah kita lakukan di sini, ini kita group by varian. Di sini kita maksudnya mencari variasinya gitu kan. Yang pertama, jadi setelah dilakukan ternyata di negara Malaysia varian beta ada varian yang paling banyak menyerang warga atau masyarakat di Malaysia. Selanjutnya kita melakukan data processing. Data processing adalah metode mengumpulkan data mentah. Data processing juga sangat penting bagi suatu organisasi atau untuk menciptakan strategi yang baik untuk kedepannya. Nah, di sini kita langsung saja
Tahapan pertama kita akan menampilkan 5 data dari setiap negara beserta COVID dan jumlah positifnya. Jadi dari beberapa negara tersebut kita ambil 5 contohnya untuk mengenai data COVID tertingginya. Dan lalu data COVID terendahnya 5 gitu kan ya. Selanjutnya, data processing selanjutnya adalah untuk kasus Omikron, kasus Omikron, Alpha, Beta, dan 7 negara. Di sini jadi kita dapat hasilnya, yaitu negara-negara sini memiliki penjelasan ya mengenai Omikron sekian, Alpha sekian, dan Beta sekian. Lalu ini kan kita tambah ada varian lain yaitu MU dan Gamma. Tapi di sini kita hanya mencari negara Egypt, Germany, Indonesia, Italia, dan Malaysia. Nah, selanjutnya kita buat data matriks dari varian dan negara kasus COVID. Ini adalah hasil matriks untuk kasus COVID, di mana ini kita ambil dari sini, dari DF2 ini. Lalu kita lakukan, yang ini untuk Malaysia, ini untuk negaranya. Selanjutnya melakukan model implementasi. Pada model ini kita menggunakan matplotlib untuk menampilkan plot dari data yang sudah diolah. Nah, berikut adalah macam-macam import. Ini sebelumnya kita install dulu si board-nya, lalu kita import matplotlib pyplotnya, walaupun sudah diimport di atas, kita import lagi saja. Lalu di sini kita menggunakan X-nya yaitu jumlah positif dan Y-nya adalah negara. Dan berikut hasil akurasinya, yaitu sebesar 0,1677 sekian. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu dari hasil program yang dijalankan, hasil tiap program model data yang diinginkan, visualisasi yang mengacu pada teknik yang digunakan untuk mengkomunikasikan wawasan dari data melalui representasi visual. Tujuan utamanya adalah untuk menyaring dataset besar ke dalam grafik visual untuk memudahkan pemahaman hubungan kompleks dalam data. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.